Kebetulan saya naruh di beberapa outlet juga, kita nggak tahu penyimpanannya, takutnya bagaimana. Jadi saya untuk mengambil tidak mau mengambil resiko yang terlalu berlebihan gitu. Jadi saya orangnya yang gercep, bersih, rapi. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. Halo sahabat DNA pengusaha, kali ini saya datang lagi nih ke Teluk Pucung untuk mengetahui kenapa sih kok ada ya produk-produk seperti ini nih di Teluk Pucung nih. Nah, awal ceritanya waktu tahun 2020 pas lagi Covid, saya tuh sering banget nih beli minuman seperti ini nih teman-teman nih. Jadi minuman seperti ini kan pada saat itu sangat dicari-cari, ya kan? Nah, sekarang saya datang ke Teluk Pucung pengen ngerasain lagi minuman seperti ini, kemudian pengen kenalan sama ownernya. Oh, ternyata yang punya adalah Purple Kitchen. Oke, halo Ibu Aan ya? Iya. Iya, Bu Aan. Halo juga, saya Bu datang Novita. nih Bu, ketemu Ibu ya kan? Iya. Selama ini kan saya cuma ikutan aja nih ngelihat komunitas UMKM Teluk Pucung yang luar biasa banget nih perkembangannya gitu. Kemudian di situ ada iklan-iklan tuh Pak Bowo suka kirim-kirim kan gambar-gambar produknya. Salah satunya adalah minuman ini. Nah sekarang kita wawancara Ibu ya. Boleh tahu ya Bu ya? Boleh. Oke. Biasanya kan kalau pengusaha itu Bu, kalau mau masuk ke bisnis-bisnis yang produk seperti ini, itu tuh nggak kebayang Bu, gimana sih caranya supaya produk-produk seperti ini tuh bisa ada PIRT-nya. Nah, ini PIRT-nya banyak ya Bu ya, Ibu udah punya berapa nih yang Bu? PIRT saya sudah punya tiga. PIRT 1, 2, enggak, ini satu satu varian. PIRT ya, satu varian ya. Ada yang kedua adalah kue kering untuk lebaran Bu. Kue kering lebaran itu ada PIRT-nya juga. Iya, sama yang ketiga adalah brownies panggang. Karena sekarang saya nggak bawa. Ya? Belum, karena itu kan tidak bisa di PIRT kan, tapi itu masuknya ke BPOM. Oh, BPOM-nya. Sudah ada Bu yang ada BPOM-nya? Belum juga. Masih kita dalam proses. dalam proses antrian juga sih untuk itu. Iya. Ribet nggak sih Bu ngurusin PIRT, BPOM? Enggak juga ya, karena sebetulnya saya juga kan masuk ke anggotaan binaan Dinas Koperasi Kota Bekasi. Kota Bekasi. Betul, saya juga termasuk di WBK Wanita Bekasi Keren. Jadi di komunitas itu kita dikasih Dikasih tempat gitu atau ruang untuk sama-sama yuk kita ngurus perizinan begitu. Alhamdulillah. Jadi dari awal sudah bergabung ya dengan dinas sambil berjalan. Ya, dari pertama kita mulai bisnis, mulai bikin satu produk, dua produk, terus kita sambil berjalan kita urus untuk mana duluan nih yang bisa kita urus gitu. Jadi alhamdulillah awalnya saya buat ini dulu untuk PIRT-nya sama brownies panggang karena masih satu varian ya dengan brownies, cuma yang ini versi keringnya ini bisa awet 6 bulan. 6 bulan ya. Awalnya saya pakai yang ini karena ini jadi masih waktu itu masih sifatnya labelnya itu ditempel seperti ini karena sertifikasi halalnya belum turun, masih dalam proses. Setelah ini turun, saya di-upgrade kemasannya jadi seperti ini. Jadi ini kemasan yang premiumnya, ini yang reguler. Oh, sudah ada tulisan ini? Iya, sudah ada. Akhirnya semua saya kasih, semua perizinannya lengkap. Jadi saya cantumkan supaya orang-orang juga tahu bahwa kita juga UMKM Boleh ini. Tahu nggak modal usaha ini pertama kali berapa sih? Cuma 1 juta aja 1 sih juta untuk untuk lain-lainnya termasuk alat-alat dan kita pemesanan ini segala macam untuk botol-botol juga gitu. Alhamdulillah. Awal-awal Bu, yang pertama kali banyak peminatnya yang mana duluan nih Bu? Pertama kali muncul? Ini. Oh, muncul langsung banyak peminatnya. Banyak peminatnya karena mungkin
karena rasanya yang coklat banget, terus crunchy gitu, terus toppingnya juga variasi, jadi anak-anak juga suka, orang dewasa juga. Kadang-kadang kan coklat itu kan untuk biasa anti galau ya. Kalau kita lagi bete atau kita lagi apa, biasa minum minuman coklat. Kalau ini kan sambil ngemil gitu. Karena kemarin juga kan pandemi di rumah, kebanyakan di rumah. Jadi inspirasinya dari mana Bu? Kenapa pilihannya ini? Buat teman betul, karena saya suka makan, anak saya juga suka coklat, jadi kita ngemil-ngemil, terus apa sih yang suka gitu kan, jadi ya udah deh kita bikin sesuatu yang ini kan sebenarnya bisa dijual di Aceh, di Medan. Alhamdulillah sih ini sudah keluar kota. Sudah. Jadi Tahannya agak lama ya ini ya. Tahannya lama. Ini sebenarnya bisa lebih dari 7 bulan, 6 bulan 7 bulan. Cuman saya berani kasih expired date-nya selama 6 bulan saja. Karena kan dikhawatirkan di dalam masa tenggang itu misalkan kita kebetulan saya naruh di beberapa outlet juga, kita nggak tahu penyimpanannya, takutnya bagaimana jadi saya untuk mengambil tidak mau mengambil resiko yang terlalu berlebihan gitu. Jadi dalam perjalanannya aja. Berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun usaha ini? Awalnya saya tahun 2019 itu baru memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Belum ada produk ini. Jadi dulu itu saya bekerja. 9 tahun yang lalu itu setelah saya tidak bekerja lagi, saya membuat kue kering lebaran. Jadi selama setiap tahun itu hanya kue kering lebaran aja. Itu aja gitu. Terus saya mau cari sesuatu yang beda. Maksudnya mencari kesibukan saya sehari-hari. Supaya tiap hari rutin. Betul. Akhirnya saya mulai dengan kue-kue basah, Bu. Kue basah. Itu contohnya seperti pie susu, pie brownies gitu. Kemudian saya tapi kan juga gampang basi ya. Ya, itu hanya untuk pesanan saja. Misalkan untuk snack box, untuk acara-acara arisan atau acara-acara kantor, rapat. Jadi saya bikin itu. Nah, saya berpikir kok nggak bikin yang kering ya gitu. Akhirnya mungkin juga karena pengen ngejar passive income ya. Betul. Jadi kan kalau pelatihan kewirausahaan kan diajarin supaya kita bisa passive income ya. Akhirnya kepikiranlah yang seperti ini. Lagi pula kalau yang kue-kue basah itu kan resikonya, Bu. Kalau misalkan menitipkan di warung-warung gitu, kita resikonya resikonya ya kita yang nanggung sendiri. Jadi saya hanya untuk by order saja gitu. Jadi yang mau pesan silahkan gitu. Biasanya H-1 gitu. Ini kan suatu saat bisa bersaing sama produk yang terkenal seperti misalnya Oreo dan lain sebagainya. Iya, betul. Pernah terfikirkan nggak untuk nyontek sama persis seperti Oreo gitu? Enggak. Karena saya awalnya saya ini membuat bentuk yang saya suka gitu. Maksudnya sesuatu bentuk yang saya suka saya cetak, cuma kok lama gitu loh. Akhirnya yang cepet prosesnya karena waktu itu juga ada permintaan yang lumayan banyak ini dari WBK. Permintaan dari WBK itu kurang lebih 80 piece dalam waktu 3 hari. Jadi saya harus ngejar gitu. Kalau misalkan dicetak-cetak itu kan lama, Bu. Jadi belum tentu hasilnya maksimal gitu. Akhirnya saya buat yang sesuai dengan karakter saya lah gitulah. Yang saya kan bulat ya, Bu. Jadi yang bulat-bulat aja. Jadilah yang ini sekarang. Betul sekali. Jadi lebih cepat ini bikinnya ya. Iya, betul. Jadi ya alhamdulillahnya sih sudah banyak order. Jadi kalau membangun usaha yang modelnya seperti ini, kuliner-kuliner yang kering-kering seperti ini, kendala awal pasti legalitas ya. Betul. Yang kedua packing ya. Tadi packagingnya mau yang model ini, yang agak murah dikit gitu ya, tapi tiba-tiba naik level. Betul. Seperti ini ya. Untuk branding yang ini. Kemudian setelah packing udah nggak ada masalah, bagaimana cara mempromosikan di Instagram dan lain sebagainya? Terus terang kalau saya ada kendala di bagian marketing. Marketing itu semua, jadi saya pegang sendiri, Bu. Jadi saya hanya punya karyawan 1 orang. Waktu itu 2 orang, cuma karena dia yang satu sudah pindah tempat ke tempat yang lain, jadi nggak bisa lagi bekerja sama saya, jadi hanya 1 orang. Misalkan saya lagi produksi banyak ya, semuanya kita pegang bareng-bareng gitu, termasuk untuk promosi. Jadi akhirnya komunitas UMKM seperti yang ada di sini, betul. Saya masuk di UMKM Teluk Pucung ini tahun 2019.
Awalnya saya bergabung itu saya urus dulu SKDU. Dulu 2019 itu masih ada SKDU, Bu. Jadi SKDU. Surat keterangan domisili usaha. Jadi kita domisili di mana usahanya kita buat di kelurahan, di kecamatan. Tapi sekarang nggak ada, Bu. Cuma ada SKU aja dari kelurahan gitu. Terus saya juga bergabung di sini dalam apa ya, masa pembangunan. Jadi kita bangun baru benar-benar di awal-awal ya. Betul, benar-benar pendiri penggerak lah istilahnya. Orang-orang yang baru usaha ya udah kita ikut gitu. Oke, berarti kan 2019, 2020 nih udah mulai punya produk seperti ini dengan variasi yang luar biasa ya, variasinya. Ada kacang hijau, ada susu kurma ya? Iya, susu kurma, ada gula asam ya. Nah, itu kan perkembangannya dalam 2 tahun cepat banget, ya kan? Punya bisnis plan nggak? Punya dong. Punya. Nah, rencananya gimana? Tahun depannya lagi akan seperti apa? Saya itu kan masih rumahan, Bu. Jadi semua usaha saya masih rumahan. Saya rencana tuh mau buat kafe kecil di rumah. Bukan kafe sih, jadi apa ya? Kedai kecil lah di rumah. Karena kan saya juga selain kue-kue dan minuman itu saya suka masak. Jadi mau bikin restoran kecil gitu lah ya. Iya, jadi untuk menyalurkan hobinya masak. Awalnya hobi makan. Hobi makan, Bu. Ibu kan tahu lihat badan kayak gini. Terus, jadi karena ngelihat makanan ini kayaknya saya bisa gitu ya. Iya, jadi ini rasanya apa sih? Tapi tidak semua orang yang hobi makan bisa masak loh. Iya, mungkin ada. Nah, bocorannya gini, Bu. Ternyata saya udah lihat analisa DISC-nya Ibu nih, DNA pengusahanya Ibu. Kalau Ibu pelajari dari awal, Ibu memang punya kecenderungan akan masuk ke bisnis ini. Gitu. Jadi pas saya lihat pertama kali tuh DISC-nya Ibu, wah ini memang tipe orang pintar masak gitu. Alhamdulillah. Iya, ternyata ini Ibu adalah tipe compliance. Jadi kalau tipe compliance tuh misalnya pun Ibu beternak itu Ibu bisa. Ibu masak Ibu bisa. Gitu. Jadi pilihan ini udah tepat sih sebetulnya sama pilihannya Ibu ya. Tapi karena Ibu juga punya keterbatasan di karakter yang lain, akhirnya karakter yang lain itu ditutup oleh adanya figur Pak Bowo yang membantu memasarkan. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, betul. Ya, jadi Ibu kolaborasi, bangun kemitraan dengan orang-orang yang jago dalam hal pemasaran. Iya. Begitu. Ya, alhamdulillahnya saya disupport banget, Bu, sama Pak Bowo. Itu bukannya 1-2 kali ya untuk dalam hal apapun. Jadi saya juga kan Pak Bowo itu tempat sharing saya juga, Bu. Jadi kayak mentor juga lah ya. Betul. Awal saya mau mengurus PIRT ini, saya ngomong dengan Pak Bowo, Pak, saya mau datang ke Dinas Kesehatan untuk urus PIRT saya. Ya udah, Bu, ajak teman-teman yang lain. Pak Bowo bilang gitu. Akhirnya saya daftarin sama teman-teman. Itu waiting list, Bu. Waiting list. Dinas Kesehatan tuh. Iya, itu tahun 2019. Pas tahun bawa apa aja, Bu, dokumennya? Nggak ada, kita cuma ngisi buku aja di sana, daftar apa yang mau didaftarin, misalkan kue kering atau apa gitu. Dulu tahun 2019 saya belum kepikiran ini, Bu, karena saya punya skill di kue kering lebaran. Jadi itu yang saya daftarin. Begitu tahun bulan Juli 2020 saya ditelepon pihak Dinas Kesehatan, Ibu masih bikin kue kering? Masih, Pak. Ibu mau PKP nggak untuk ininya, PIRT-nya? Ya, penyuluhan pangan. Jadi sebelum kita keluar PIRT itu ada penyuluhan pangan dulu, Bu. Jadi, mau, Pak, saya bilang gitu. Tapi saya ganti produk. Oh, nggak apa-apa, Bu. Yang penting produknya kering, bukan minuman gitu. Tapi saya punya teman-teman, Pak, yang waktu itu saya daftarin bareng. Coba tolong dihubungin, Pak. Jadi sebetulnya keinginan Ibu menjadi bentuk-bentuk seperti ini dari kue kering saja akhirnya menjadi ini juga karena Ibu sering ikut pelatihan kewirausahaan. Betul sekali, dari dinas berinteraksi dengan komunitas-komunitas UMKM yang seperti ini. Betul ya, Bu, sekali. Ya? Akhirnya terbangun ya, Bu ya. Iya, betul. Oh, ternyata variasi produknya nggak cuma kue kering. Iya. Kalau kue kering kan banyak yang bisa. Betul ya sekali, kan? Bu. Nah, kali ini ternyata yang seperti ini. Karena saya juga suka makan tadi ya. Alhamdulillah. Iya, jadi dari Dinas Koperasi Kota Bekasi itu sering banget ngadain pelatihan, Bu. Jadi kita pelatihan apapun, kewirausahaan, packaging, e-commerce, semua. Nah, sebetulnya gini, Bu, tantangan buat Ibu kan ada dapur coklat. Iya. Tahu ya dapur coklat ya. Nah, saya lihat juga kan sebetulnya untuk mendapatkan cita rasa coklat yang lezat nggak mudah loh, Bu. Iya. Nggak mudah gitu. Nah, jadi Ibu pernah terpikirkan nggak sih kalau orang tuh ya nyomot coklat sedikit aja, Bu ya,
harganya tuh kan mahal banget Bu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya ini dibuat variasi coklat, misalnya coklatnya rasa coklat yang kayak di luar negeri gitu. Belgia. Ya, gitu loh Bu. Atau coklat Swiss, ya Allah. Jadi gini Bu, sebenarnya terpikirkan untuk membuat produk yang mahal. Cuman kita kemarin melihat daya beli masyarakat itu menurun karena pandemi ya Bu. Covid, betul. Jadi saya membuat. Kalau di sini kan Amaza coklat Belgia. Wah. Pakai coklatnya juga pasti yang mahal Bu, yang lebih branded gitu, terus lebih mahal juga. Cuma harga jualnya kita juga masih memikirkan itu. Terus kemudian cara jualannya Bu, saya juga sarankan ya, nanti pas menjelang Lebaran nih, 1 bulan sebelum Lebaran, Ibu kerjasama sama orang yang biasa bikin parcel. Kebetulan saya udah sering dari WBK juga Bu. Oh sudah. Iya, karena kan saya juga di WBK masuk anggota WBK, terus saya juga ini produknya ada di Galeri Wali Kota. Iya. Jadi di sana tuh banyak banget yang lihat. Jadi mereka tuh kadang ambil dia beli. Kalau nggak cukup pasti dia telepon ownernya gitu untuk minta dikirim. Udah biasa ya? Sudah biasa masuk parcel ya. Betul. Saya juga membuat parcel ini dengan kue kering saya gitu. Nanti saya tambahin kurma gitu untuk ini. Biasanya untuk memberikan ke bingkisan-bingkisan ke kerabat gitu. Jadi ada lah yang dibuat secantik mungkin yang membuat orang menarik. Oh, daripada beli satuan ntar ribet, ini mendingan sekalian aja gitu. Alhamdulillah banyak Bu, dari guru-guru pun, dari wali murid juga untuk kasih gurunya banyak juga yang banyak ya. Iya. Jadi memang itu salah satu channel ya Bu, channel distribusi yang bisa Ibu lakukan, dan itu paling hot lah ya, katakanlah strategi paling hot yaitu masukin ke parcel-parcel ya. Bisa masuk ke kalangan sekolahan, bisa masukin ke kalangan pejabat dan juga event-event organizer ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, seandainya nih misalnya dibuat sistem reseller Bu. Reseller banyak ya Bu, alhamdulillah sudah ada beberapa reseller saya. Jadi semua produknya ini minuman, kue basah juga sudah ada. Jadi sudah ada ya? Saya memberikan harga reseller beda dengan harga retail. Jadi mereka sudah banyak lah yang membantu gitu. Alhamdulillah. Kemudian kalau misalnya masuk ke minimarket misalnya. Nah, kemarin saya awalnya itu mau masuk ini ke minimarket di Total Buah. Cuman karena kendala waktu itu kemasannya masih belum cantik ya. Jadi walaupun perizinan sudah lengkap. Total Buah mau ya Bu jualan seperti ini ya? Iya, banyak dia membantu UMKM juga. Mungkin ini kali Bu yang cocok ya? Saya belum pernah coba minuman ya. Cuma baru saya coba ini, mungkin belum rezekinya di sana gitu. Tapi insya Allah nih besok juga hari Senin kita mau. Kalau bisa masuk ke Alfamart lebih baik. Ini saya mau kurasi besok hari Senin Bu. Oh, alhamdulillah. Alfamart ya, mudah-mudahan ya Alfamart bisa menjual ini ya. Mudah-mudahan lolos ya Bu kurasinya. Ini amazing banget nih, jumlah karyawan bakalan bisa bengkak nih. Amin, insya Allah. Maunya sih saya punya karyawan itu selain yang untuk produksi ini sendiri, untuk nanti cafe mini sendiri gitu. Jadi saya juga bisa fokus untuk yang lain-lain karena kan juga saya keterampilan masaknya banyak ya Bu ternyata ya. Iya, alhamdulillah dikasih rezeki Bu. Tapi baru betul-betul menyadari ya punya kemampuan itu di tahun 2019-2020 ya. Karena kan sebelumnya saya bekerja ya. Kalau bekerja itu nggak ada waktunya cuma Sabtu Minggu aja di rumah. Benar. Jadi paling membuat sesuatu yang buat kita makan, saya sama anak-anak sama suami, ya udah gitu aja gitu. Jadi nggak nyesel ya nyemplung memilih profesi menjadi pengusaha? Sangat tidak. Sangat tidak ya? Bahkan saya berpikir anak-anak saya akan meneruskan usaha saya nanti gitu. Jadi punya warisan betul. Ya. Jadi saya punya anak 2 Bu, tapi laki-laki semua. Ya mungkin nanti dia bersama pasangan-pasangannya yang akan meneruskan gitu. Yang satu jualan yang kue basahnya, yang masakan basahnya, yang satu yang keringnya gitu ya. Tapi jangan lupa tes DNA pengusahanya dulu Bu. Iya, di bidangnya masing-masing ya Bu ya, betul. Karena kita tahu ya generasi Alpha ya, generasi Alpha itu kan pada umumnya ya mereka itu kalau untuk urusan masak-memasak itu sangat tidak. Iya. Maunya makan ya Bu. Iya, jadi langka ya. Makanya mereka kebanyakan lebih suka fast food. Oh iya. Iya, makanya nanti kita akan lihat rumah tangga di generasi Alpha itu mereka tidak lagi memasak.
hanya memanaskan. Iya, betul. Karena kan yang dibeli frozen. Iya. Ya, Nah, Bu, bagaimana ya. produk-produknya Ibu yang dibeli gitu, ya kan? Saya sih sudah masuk ke GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood ya Bu ya. ShopeeFood, Insya Allah ya. semuanya jalan, insya Allah awal bulan ini. Jadi memang trennya di masa yang akan datang, anak-anak muda itu mereka sudah bekerja, berkarir, mereka tidak memasak. Iya. Jadi ya lebih baik beli pesan Shopee gitu kan. Iya. Kalaupun dibanding-bandingkan ya dengan mereka membeli di dekat rumah mereka, paling beda-beda 10% kan. Iya. Jadi- Kalau saya sih misalkan ada yang beli, walaupun waktu itu kan saya gini Bu, jualan di GoFood itu kan rice bowl. Jadi rice bowl saya tuh benar-benar murni saya masak sendiri. Mau coba dong menunya? Kalau rice bowl-nya saya hari ini nggak buat, saya buatnya nasi tutuk oncomnya Nah, Bu, itu boleh? boleh. Sebentar ya saya. Ini, Bu. Oke, ternyata Ibu ini punya menu juga yang pakai Shopee jualannya ya. Iya. Disebutnya tutuk oncom. Nasi tutuk oncom. Oke, saya cobain Ini. ya Bu ya. Iya. Ini jualannya bukan dengan catering ya Bu ya? Catering ada juga? Catering ada juga. Buat di kantor-kantor Iya, betul. gitu. Namanya tetap Purple Kitchen. Iya. Oh, semuanya namanya sama ya? Iya. Purple Kitchen. Tapi itu variannya kitchennya. apa? Iya. Cuma kalau produk-produknya ada Karena yang saya suka Amaza. warna ungu, jadi Oh, purple. Iya, iya. Ini saya mau cobain ya, rasanya seperti apa. Seger ya Bu ya kalau buat makan siang. iya. Cocok banget ya, seger ya. Jadi nasinya itu sudah berbumbu Bu. Sudah berbumbu. Iya, oncomnya itu saya gongseng dulu. Kan biasanya saya kan asli Jawa Barat Bu. Biasanya saya kalau di Bandung itu oncomnya tuh oncom yang hitam itu yang kedelai. Cuma kan kalau di sini susah ya Bu. Nah, ini minuman ininya enak banget nih Bu. Langsung cobain nih. Iya, di shake dulu ya Bu. Oh, di shake dulu ya. Ini yang kacang hijau ya Bu ya. Iya. Ini nanti siapa tahu di Alfamart ada nih Bu ya. Ada, cuma Alfamart dia yang kotak yang tetra pack itu. Iya Bu. betul. Maksudnya kan Ibu lagi kurasi. Iya, mudah-mudahan sih bisa masuk ya. Ini juga ya. Kurasinya yang ini juga ya. Iya. Oke Bu. Oke ya. Lebih oke dari yang itu tuh Bu. Saya suka ini karena packingnya bagus Bu. Jadi kalau packing seperti ini akan lebih Iya. digemari. Betul. Ya kan, jadi nanti botol ini kan nyaman ya Bu kalau kita mau traveling ke Iya, luar betul. kota apa gitu kan. Ini harganya boleh tahu nggak Bu? Murah kok Bu, di saya cuma 10.000 aja. 10.000 ya, masih oke ya. Balik lagi ke sini Bu, boleh Iya. saya jelaskan? Boleh, boleh. Yang Iya. tutuk oncom. Jadi nasi tutuk oncom ini, oncomnya itu saya aduk dengan bumbu resep khusus ya Bu ya. Jadi Warisan. iya, jadi ada rasa sendiri kan ya Bu. Yang Ibu rasakan apa, nasinya sudah agak pedas Iya, ya. Seger mirip gitu. kayak nasi bakar. Ya, Ya, mirip nasi bakar. Awalnya saya dulu bikin nasi tutuk oncom ini dibakar juga Bu. Jadi Ibu saya pusing bungkus nggak sih daun. Bu? Udahlah Ibu bikin begini setiap hari, terus Ibu bikin begini juga. Itu ngatur waktunya gimana Bu? Enggak Bu, jadi kalau saya membuat ini, saya itu produksi ini, khusus produksi ini dulu. Jadi saya sudah punya stok untuk masuk sebulan. outlet ini sekian, enggak hanya beberapa hari aja. Jadi stok iya, di rumah harus ada. Tapi ini Ibu nyetoknya bisa untuk kebutuhan sebulan? Enggak. Oh enggak? Enggak. Oh. Jadi paling 1 minggu atau 2 minggu. Oke, Jadi nanti setelah saya produksi ini, saya produksi minuman. Oh, minuman. Ya, kalau semua sudah aman di freezer, Baru ini. misalkan ada yang pesan ini atau Oh, ini snack hanya box, by order by ya? order By saja. order saja, Iya. ya. Mungkin nanti akan ready setiap hari di rumah juga Bu, Iya, tapi nanti adalah yang dalam proses ya. mengerjakannya. Iya, betul. Oke, iya betul. Nantilah ada yang mengerjakan karena memang harus bisa mendeliver ya Bu ya, Iya, mendeliver ke tim ya Bu betul ya. sekali. Jadi saya nggak semua pegang ya Bu Iya, ya. betul. Jadi sapu jagat nih Bu, semua saya yang belanja, saya yang masak, saya yang jual. Iya. Ibu ada keberanian nggak Bu untuk scale up-nya cepat gitu loh Bu? Itu dia. Apa Yang Bu? Kendala pertama pasti modal. pertama permodalan, yang kedua marketing. Oke. Terus tempat yang pasti ya, tempat buat apa bikin restorannya. betul sekali. Jadi susah juga ya Bu kalau untuk cari tempat gitu yang cocok harga, cocok lokasinya Iya. gitu kan. Tapi sekarang Bu, di zaman sekarang ini sih kalau kita buat usaha sebaiknya tidak memikirkan tempat. Iya. Karena kita sudah ada Shopee Food, Betul. sudah ada Grab Food. Iya. Jadi yang penting kita butuh dapur. Makanya saya juga kan mau membuat rumah saya itu dimaksimalin deh Bu gitu. Iya. Jadi saya mau sulap aja gitu Iya. di teras rumah saya mau sulap untuk bisa Iya. memancing customer datang gitu. Sekarang kan ada konsep cloud kitchen. Iya, Ya, cloud kitchen cloud itu kitchen
bisa gabungan itu Iya, ya. gabungan. Jadi satu Iya. orang yang masak bisa 5 menu. Betul. Mungkin salah satu menunya bisa pinjam menunya Purple Kitchen. Betul. Gitu ya Bu Nah ya. di situ SDM-nya saya yang harus cari dulu Bu, Iya, gitu. iya, Karena iya. kan kalau tidak SDM dari kita sendiri, kita Iya. tetap harus membayar Nanti orang. cara masaknya takutnya nggak sama Nggak ya Bu ya. sama, betul. Karena juga kan resep itu kan beda-beda, walaupun Betul. ada juga beberapa yang buat ini sama tapi rasa beda. Iya betul. Jadi cara menduplikasikan ya Bu ya, Iya. menduplikasikan kemampuan Ibu ini Iya. kan nggak gampang ya Bu ya. Betul. Ya. Nanti tiba-tiba Ibu dapat karyawan yang sukanya ngobrol, ya kan? Betul sekali. Masakannya berantakan. Ada yang lama kerjanya, Ada yang lambat ya. kita mesti teriak-teriak gitu kan. Ada yang cepet tapi nggak rapi Oh, gitu. Kalau oke. saya tipenya orangnya, saya mungkin Ibu sudah paham dengan tipe Iya. saya, jadi saya orangnya yang gercep, bersih, rapi gitu. Iya. Ibu Jadi tahu nggak McDonald? tahu. McDonald itu kan dibuat oleh orang dengan tipe yang sama dengan Ibu. Ya, jadi pemasakannya udah beres lah tuh ya. Cita rasanya aman ya kan. Tapi untuk membuat McDonald ada 1000 outlet di seluruh Iya. dunia, maka tidak Jadi lagi Ibu berubah, iya. ya. Artinya akan ada orang Orang lain. lain. Mungkin Ibu bisa berkolaborasi dengan orang lain sehingga Purple Kitchen bisa ada di mana misalnya, Iya. bisa ada di Bogor, bisa Iya, ada di betul. mana gitu. Atau sistem franchise ya Bu Iya, ya. seperti itu Bu, gitu. Jadi Ibu nih yang penting resepnya sih sebenarnya kalau menurut saya sih. Iya. Resepnya ini loh Bu yang Ibu bener-bener jaga gitu kan ya. Terus masalah sistemnya bagaimana berkembangnya, nah itu tinggal belajar sama Pak Bowo lagi. Iya, siap. Pasti. pasti. Iya, ini luar biasa. Tapi memang kendalanya gini ya Bu, kalau masakan-masakan seperti ini kan ya, karena memang Ibu juga lebih yakin kalau saya yang ngolah gitu. Iya. Iya kan, kalau Betul. saya franchise kan kayaknya belum siap deh Bu. Nanti kalau masakannya keasinan atau gimana ya Bu ya. Iya. Akhirnya Ibu masih sulit untuk melakukan scale up. Betul. Gitu ya Bu ya. Iya. Tapi kalau Ibu sudah mulai berpikir misalnya aku bungkus-bungkus aja deh. Iya kan? Nanti aku punya saudara di Bogor dia yang masak. Gitu. Nanti dia pakai Shopee namanya sama namanya Ibu. Oh gitu. Purple Kitchen juga. Jadi nanti pembeli yang di Bogor taunya Purple Kitchen ke alamat itu datangnya. Oh iya, Jadi iya, yang punya saya outlet di sana sarankan, ya. Ibu tuh bikin dapur yang banyak. Hmm. Gitu Bu, cara mengembangkan diri supaya scale up. Oh gitu. Nah, Iya, baik. Ya, jadi kalau selalu semuanya saya. Jadi mau bikin 2 cabang pun masih lama jadinya. Iya, kayak betul gitu. sekali Bu. Iya, betul sekali. Ya, tapi Insya teman-teman ya, di sini kita akan belajar bahwa memang ada orang-orang yang memang sanggup jadi pengusaha, tapi dia cuma fokus di awalnya, merintisnya saja. Bagaimana mengembangkannya? Nah, itu yang kadang-kadang perlu bantuan orang lain ya. Nah, kalau saya sarankan untuk teman-teman yang di seluruh Indonesia ya, yang punya usaha seperti ini modelnya, ya dapurnya minimal Anda harus punya 10. Oh, 10 dapur di berbagai semua wilayah. titik yang beda-beda. Kemudian masukin ke Shopee atau GrabFood atau GoFood dengan nama yang sama. oke. Ya gitu. Jadi kan itu nanti ada royaltinya lah Iya, dengan nama betul. yang sama itu, dengan bumbunya juga dari Ibu. Iya, betul. Cuma masak berasnya dan lain sebagainya kan bisa dilakukan Iya. oleh orang lain. Betul Nah, sekali. bagaimana kita membeda-bedakan nih, ini kerjaan saya yang ini orang lain aja semua. Gitu, Bu. Iya. Ya. Banyak dapat Oke. ilmu nih, banyak dapat pelajaran baru. Iya, Mudah-mudahan jadi saya bisa. mau sharing kepada semua teman-teman pengusaha UMKM. Iya. Kita bisa naik level dari mikro, kelasnya naik jadi menengah, kecil, Ya, iya. kecil kemudian menengah. Iya. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu. Sudah banyak fasilitas di Indonesia ini. Sekarang udah ada Shopee Food yang harganya masya Allah ya. Iya. Banyak promonya. Ibu terima kasih banget ya Iya, atas sama-sama. wawancaranya hari ini Iya. gitu ya. Saya pengen teman-teman banyak belajar ya bahwa memang kita tuh sebenarnya sudah punya takdirnya masing-masing. Iya. Nah Ibu Aan ini sebetulnya takdirnya memang jadi pengusaha di bidang kuliner. Nah begitu dia dapetin ini hampir semuanya dirambah ya. Hari ini saya nggak bawa kue-kue basahnya, Bu. Kalau bawa apalagi kue-kue ditambah basahnya dengan bingung kue deh. basah. Iya. Jadi Ibu kapan ngerjainnya ya? Kue basah bisa, kue kering bisa, yang minuman juga bisa gitu. Iya, alhamdulillah sih Bu, untuk kue-kue basah gitu saya dapat pesanan hantaran-hantaran untuk nikahan juga alhamdulillah. Oh, Jadi, gitu. Iya, banyak paket-paket yang Berarti Ibu tuh sebenarnya punya 5 unit bisnis ini Bu. Jadi udah harus ada 5 orang
PIC Iya, di betul. bawah Ibu ya. Bismillah ya Bu ya, doain ya Bu ya, semoga semuanya terlaksana. Iya, Bu Aan. Intinya Bu Aan tinggal satu lagi, kemampuan Ibu untuk menjadi seorang leaders. Oh iya. Itu ya. Jadi nggak apa-apa, sekarang banyak ketemu coach, mentor yang dibawa sama Pak Bowo. Alhamdulillah saya termasuk salah Iya. satu calon untuk leader sih yang sudah dipilih sama Pak bener. Bowo. Iya. Kemarin kebetulan pas coaching yang ketiga Oh, iya. itu coachnya mau melahirkan Benar. gitu. Kemarin mau melahirkan, jadi dia mau lagi hamil besar nggak bisa gitu. iya, Ya udah, jadi benar-benar. kita tunda dulu. Mungkin Iya. setelah lahiran ini, setelah babynya sudah bisa ditinggal Iya, gitu, iya. baru kita mulai lagi Iya, gitu. iya. Alhamdulillah salah satunya saya juga termasuk gitu. Iya. Mudah-mudahan bisa lah Bu nanti Iya, untuk iya. lebih baik lagi ke Iya. depannya, lebih maju, lebih punya sesuatu yang menjanjikan Iya. untuk keluarga juga. Betul. Sekarang juga sudah dapet sebetulnya kalau cuma buat keluarga. Iya, ya. betul. Untuk orang banyak juga Bu yang pasti. Oke, jadi teman-teman nggak usah ragu ya dari hobi makan. Kemudian dia berkata bahwa, aduh kayaknya makanan ini aja gue bisa deh bikinnya. Akhirnya jadilah pengusaha kuliner. Ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman sahabat DNA Pengusaha. Ibu, terima kasih ya. Sama-sama, Ibu sharing Novita. knowledge-nya. Ya. Mudah-mudahan nanti juga kalau ada cooking class ya dan lain Iya. sebagainya, teman-teman juga bisa dapat informasinya ya. Dari seluruh Indonesia pasti pengen belajar dong cara masak. Ini makanan enak banget ya. Oke. Insya Allah. Sampai jumpa lagi sahabatku. Hore.